أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت Kita semua tahu bahwa suatu saat nanti ya Allah akan mengambil kehidupan ini dari kita. Namun sayangkan sebagian orang tahu tapi tidak menyadari. Insyaallah betul-betul. Dan Tidak memiliki kesadaran bahwa setiap detik dari bertambahnya umurnya sejatinya bukan bertambah tapi berkurang. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma'bad. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada hari yang penuh dengan kebahagiaan ini Allah Subhanahu wa taala kembali memperjumpakan kita dalam keadaan iman dan Islam. Lebih-lebih hari ini kita diberikan kesehatan sehingga para sahabat sebenarnya semua bisa menonton video ini lewat YouTube dan sosial media sahabat Isra semua. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang meneruskan risalah yang dibawa oleh beliau. Dan kita tak henti-hentinya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga risalah yang dibawa oleh nabi kita itu patut kita dan kita berdoa kita yang meneruskannya. Sahabat Inspirasi, hari ini kita kedatangan tamu yang insyaallah mungkin nanti tidak perlu saya perkenalkan lebih jauh. Nanti beliau sendiri yang akan perkenalkan dirinya. Pokoknya tidak asing, ya. Orangnya tidak asing. Orangnya sangat terkenal, ya. Bahkan di masa kecilnya pun, ya, saya masih ingat sekali waktu bintang tamu kita ini masih unyu-unyunya. Saya sempat ngefans juga sama beliau, Masya Allah. Karena lewat suara-suara indahnya beliau dapat menyentuh hati-hati kita. Bahkan dulu ada salah satu acara yang membuat kita, mungkin hampir semua orang yang menonton video tersebut menangis ya mendengar suara bintang tamu kita ini, dan beliau pun ikut menangis pada saat itu. Ya, nanti kita kenal beliau dengan lebih jauh. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakallah. Insyaallah. Kelihatan sekali cerah mukanya. Masya Allah. Ini baru kedengaran suaranya saja sudah kita kenal. Oh iya, Insya Allah. Kita kedatangan tamu Umar Al-Faruq, Insya Allah, bin Muhammad
Abdul Jalil, Muhammad Ikhwan Abdul Jalil, Masya Allah, salah satu ulama besarnya Makassar juga, Masya Allah. yang kita kenal semua, Masya Allah, dengan luasnya ilmunya beliau. Dan sering kita lihat meskipun beliau ulama yang penuh dengan karismatik, tapi selalu kita dengar suara-suara lantang beliau membela kebenaran Islam, Masya Allah. Dan ini hasilnya. Masya Allah. Masya Allah. Salah satu keturunan beliau yang sangat luar biasa. Bagaimana kabar Umar? Alhamdulillah bikhair. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Kalau saya jangan ditanya. Setiap hari saya insya Allah selalu baik. Alhamdulillah. Apalagi hari ini saya melihat senyuman antum yang penuh dengan karismatik, manis, Masya Jangan Allah. bikin kecem-sem saya. Masya Allah. Ya, Umar. Ya, saya panggil Ustadz, Adinda juga. Kalau bisa juga saya panggil ponakan, bisa juga. Ya, karena mungkin ada ponakan saya yang seumuran dengan antum. Masya Allah. Ternyata saya sudah tua ya. Masya Allah. Masya Allah. Berjiwa muda insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Dan masih cukup. Saya tidak ingin tambah lagi ya. Mudah-mudahan kalau istri saya menonton, mohon maaf. Ya, Umar, ada banyak hal yang ingin saya tanyakan ke antum, terutama selama pengalaman antum mengarungi kehidupan yang mungkin sekarang ini masa-masa remaja ini masa yang sangat berat untuk antum ya. Mungkin sudah mulai nih ya, agak-agak puber nih sekarang saya lihat. Masya Allah. Mungkin sebelum itu Umar mungkin bisa perkenalkan diri lebih jauh supaya teman-teman sahabat inspirasi kita semua bisa kenal antum lebih dalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Bina wa habibina wa qudwatina wa mujahidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Perkenalkan, nama saya Umar Al-Faruq bin Muhammad Ikhwan Jalil. Saya lahir di Kota Makassar, tepatnya 2007. Sekarang umur saya 18 tahun. Alhamdulillah. Semoga Allah panjangkan dan berkahi insyaallah. Bismillah ta'ala. Ya, itu perkenalan singkat mungkin. Ya, itu baru singkat nih ya. Ya. Setelah ini kita akan kenal beliau lebih jauh lagi ya lewat pengalaman-pengalaman beliau. Nanti kita akan dengarkan kisah-kisah beliau. Umar, ya selama ini mungkin kita kenalnya Umar ini orangnya suka keliling-keliling, ya menuntut ilmu dimanapun. Ya. Kalau saya tanya, ini pertanyaan dasar saya nih. Antum sudah kemana saja selama ini? Aduh, gimana nih jawabnya ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Allah berikan banyak kesempatan, Allah berikan banyak keberkahan dalam waktu-waktu saya, dan Allah berikan karunia kepada saya, yaitu sepasang ayah dan ibu yang benar-benar sangat mendukung saya dalam memperdalam ilmu agama, terkhususnya ilmu Al-Quran. Dan Alhamdulillah sejak kecil memang bil munasabah berhubungan orang tua saya berprofesi sebagai konsultan keluarga, atau biasa kita sebut sebagai konselor, juga seorang pendidik. Beliau baik abah ataupun umi sering keliling ke beberapa daerah, bahkan sampai ke luar negeri untuk mengikuti atau memberikan pelatihan masalah parenting, terkhususnya masalah parenting. Alhamdulillah selama itu saya sering ikut. Jadi di situ saya sebenarnya nyempil aja sebenarnya. Alhamdulillah selama perjalanan itu saya mendapat begitu banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertemu banyak sekali orang-orang hebat. Alhamdulillah, salah satunya ketika Allah berikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti salah satu program TV, program para ulama yang diinisiasi oleh beberapa yayasan yang berlokasi di Turki. Nama, mungkin pemirsa sudah tahu, nama acaranya itu bahasa Arab namanya Sawaidul Iqa. Sawaidul Iqa itu semacam kayak
festival Hmm. tertutup di mana mereka mengundang banyak masyayikh, banyak syekh-syekh yang terkenal seperti mungkin Syekh siapa lagi? Ada beberapa lah. Saya kurang ingat juga namanya. Berasal dari berbagai negara, mereka berkumpul Di satu tempat. di satu tempat di Turki. Insyaallah. Mereka diberikan kesempatan untuk memberikan statement, nasihat, ngobrol, talk show, podcast, wawancara dan sebagainya. Alhamdulillah, salah satu programnya itu adalah memanggil beberapa generasi-generasi milenial juga. Alhamdulillah kemarin saya diundang dan berkesempatan untuk bertemu begitu banyak guru-guru kami, syekh-syekh kami yang memberikan kepada kami wejangan, arahan dan nasihat. Alhamdulillah. Nanti teman-teman bisa saksikan juga di YouTube, namanya Sawaidul Ikhwa. Nah, Dan semuanya yang dipanggil itu dari berbagai negara dari ya. berbagai negara. Ada sebagian ada dari Qatar, ada yang dari Tunisia, ada yang dari Maroko, Saudi dan sebagainya. Dan itu terkhusus untuk para penghafal Al-Quran. Iya, terkhusus lebih difokuskan kepada para penghafal Al-Quran. Insyaallah. Ya, Umar, kalau kita bicara tentang Al-Quran ini, Umar ini diperkenalkan dengan Al-Quran ini sejak umur berapa? Sebenarnya kalau membahas kisah saya dengan Al-Quran, ya itu bahkan dimulai sejak sebelum saya dilahirkan ke dunia ini. Ya. Belum lahir sudah didengarkan Al-Quran. Iya. Insyaallah. Sejak saya masih dalam kandungan, memang kebiasaannya abah dan umi itu memperdengarkan Al-Quran. Didekatkan ke perut ibunda saya, kemudian diperdengarkan. Saya nggak dengar, saya nggak tahu kalau saya dengar atau enggak ya. Cuma saya kan diceritakan aja gitu. Alhamdulillah di umur 5 tahun, di umur sampai 5 tahun itu saya tidak pernah sekalipun untuk dipaksa oleh orang tua untuk langsung menghafal, untuk langsung mempelajari, belajar membaca Al-Quran, tapi lebih banyak diperdengarkan, digambarkan bagaimana kemuliaan Al-Quran, bagaimana orang-orang yang dimuliakan oleh Allah disebabkan karena Al-Quran, kisah-kisah para penghafal Al-Quran dan sebagainya. Dari situlah orang tua saya menanamkan nilai dan rasa cinta dalam hati saya kepada Al-Quran. Insyaallah. Sampailah kemudian umur saya 8 tahun. Nah, disitulah saya baru mulai untuk belajar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kalau teman-teman tahu sekarang ini program yang paling banyak dipakai di Indonesia itu metode Iqra. Metode Iqra itu yang buku Iqra warna hijau dulu itu kan. Nah itu saya baru diperkenalkan di umur 8 tahun. Di umur 8 tahun. Ya, sebelum lanjut Umar. Iya. Ini menarik ini. Agak menarik karena biasanya para orang tua itu yang dalam tanda kutip yang sangat mau sekali anak-anaknya yang menghafal Al-Quran, biasanya di umur-umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu sudah dipaksa memang untuk belajar Al-Quran. Bukan lagi diperdengarkan tapi diarahkan memang untuk menghafal. Tapi kalau Umar ini Masya Allah cuman diberikan gambaran, cuman didengarkan dan lain sebagainya, Masya Allah tanpa dipaksa. Pas di umur 8 tahun baru diperkenalkan untuk membaca Iqra. Masya Allah. Benar sekali. Alhamdulillah. Yang luar biasa ya. Memang Setiwan lebih luar biasa yang paling tinggi. Alhamdulillah. Itu sebenarnya yang kita butuhkan sekarang. Alhamdulillah orang tua itu sudah paham bagaimana urgensi dari penanaman nilai akan Al-Quran. Nah itu yang kita sekarang sebagian orang terluput. Hanya menginginkan prestasi dan hasil. Tapi kita lupa bagaimana penanaman nilai tersebut. Bagaimana Al-Quran, kita menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang penting bagi kehidupan dia gitu. Bagaimana membuat dia bukan sekedar menghafal Al-Quran, tapi bagaimana membuat dia jatuh cinta kepada Al-Quran. Dan itu yang dilakukan oleh Abita. Alhamdulillah. Kalau saya tanya gua, antum selesai menghafal umur berapa? Saya khatam saya yang pertama kali saat umur saya 12 tahun. 12 tahun alhamdulillah di bawah bimbingan Umi dan Abah. Saat itu kembali lagi
saya masih traveling waktu itu sama dengan Umi dan Abah saya sedang mengikuti satu program pelatihan untuk pelatihan parenting, tepatnya di Yogyakarta. Nah, di tempat saya menginap itulah saya khatamkan. Oh, Masya Allah. Saya setorkan hafalan terakhir saya di hadapan Umi saya. Masya Allah. Oh iya, saya lihat videonya antum waktu itu yang Umi tak sempat menangis waktu itu. Ah, itu di Turki. Oh, itu di Turki. Itu di Turki. Oh, Ya, itu di Masya Turki. Allah. Nah, 3 tahun setelah itu, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti salah satu program Al-Quran. Salah satu program Al-Quran yang didirikan oleh namanya Yayasan Al-Quran Karim, Al-Quranul Karim dan Awas Sunnah. Itu pusatnya di Gaza. Ini pusat yayasan ini. Yayasannya di Gaza. Ada di Gaza. Tapi dia punya cabang, punya perwakilan juga di Turki, di Istanbul, Turki. Alhamdulillah mereka buat satu program daurah 40 hari atau mereka biasa sebut mukhayyam atau bahasa Inggris kita bisa sebut camp. Camp Al-Quran itu durasinya sekitar 40 hari. Alhamdulillah mereka buka kesempatan untuk beasiswa. Alhamdulillah saya salah satu yang mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah kemudian mengikuti program di sana. Oh, dan itu langsung pengambilan sanad juga? Belum. Oh, belum. Saat itu saya mengikuti sebanyak 2 kali. Tahun 2022 dan juga 2023. Pas 2022 itu saya lebih fokus ke murajaah. Karena selama 3 tahun itu ya sebelumnya khataman pertama saya itu belum terlalu fokus ke murajaah. Masih mengejar target untuk khatam. Membiasakan diri dengan menghafal. Kemudian nanti selama 3 tahun itu dan kemudian mengikuti program di Turki untuk pertama kali, saya berfokus ke murajaah. Mengikhwankan hafalan. Lalu kemudian di tahun setelahnya saya kembali ikuti, alhamdulillah dapat beasiswa lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikut lagi dan alhamdulillah di program tersebut saya berhasil dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya berhasil menyelesaikan hafalan saya dan menyetorkannya 30 juz 1 kali duduk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini suatu keberkahan yang sangat besar bagi saya. Kalau saya 1 tahun belum selesai, bukan menghafal ya, membacanya. Masya Allah. Ya, Umar, ini kan antum sering sekali ikut Umi sama Abita atau pergi sendiri dan sebagainya. Itu pendidikan itu bagaimana? Ya. Adapun pendidikan ini dari pendidikan formal dulu ya. Pendidikan formal. Saya ya privat. Saya ada belajar langsung dengan salah satu ikhwah. Dan pada saat umur saya SD ada ustadzah yang dipanggil ke rumah untuk kemudian saya belajar pelajaran formal. Alhamdulillah. Masya Allah. Betul-betul Umi sama Abita sangat memperhatikan pendidikan ya. Iya, memperhatikan pendidikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selama ini Umar ini selama mengenyam pendidikan formal itu di rumah. Iya, di rumah. Nanti kemudian alhamdulillah setelah masuk umur SMA, saya masuk ke salah satu pondok pesantren. Namanya Pondok Pesantren Imam Asy-Syatibi. Insyaallah. Dekat sini juga. Iya. Ini saya potong sedikit. Iya. Saya masih penasaran nih. Antum ini selama ini tidak pernah merasa, wah, kok saya pendidikannya begini, sedangkan anak-anak yang lain itu ikut sekolah formal. Kok saya seperti ini? Mungkin ada tidak perasaan seperti itu waktu zaman SD atau SMP, atau Umar memang menikmati? Ya. Kalau saya pribadi saya menikmati. Saya menikmati karena statement dan mindset orang tentang dengan istilah homeschooling, sekolah rumah, itu perlu sedikit diubah. Ya. Karena kita kan sekarang biasa sebagian statement orang kalau homeschooling, ini anaknya bermasalah nih, nggak bisa sekolah nih. Kalau di sekolah bikin masalah, kagak. Jadi alhamdulillah saya walaupun dalam tanda kutip saya homeschooling,
Tapi justru saya alhamdulillah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalang buana lebih dari sebagian orang. Bisa keliling kemana-mana ya. Keliling kemana-mana alhamdulillah. Iya. Secara tidak langsung ini berkat antum ini bisa mengubah mindset para orang tua. Ya, Iya, yang sebenarnya alhamdulillah. yang selama ini mereka menganggap yang homeschooling itu anak-anak yang bermasalah saja. Iya. Iya. Padahal sebenarnya hasilnya lebih daripada itu sebenarnya ya. Ya. Nah, kita kan terfokus pada satu bidang. Ya. Kita kan melihat bakat seorang anak itu ya dia bakatnya di bidang apa, potensinya bidang apa, yang itu kita yang kita fokuskan. Seperti saya alhamdulillah Allah berikan karunia untuk berfokus di bidang Al-Qur'an. Makanya Abah dan Umi melihat bahwa ini perlu dimaksimalkan di bidang Al-Qur'an. Insyaallah. Saya pernah lihat videonya antum, sekitar umurnya antum itu Izin 8. nyeruput. Iya, silakan. 8 atau 9 tahunan. Waktu itu saya lihat video antum mengajar anak seusianya antum. Dan video itu sangat viral waktu itu. Ini anak ajaib ini. Waduh, jangan singgung-singgung ajaib ini. Gak boleh. Lagi viral-viralnya anak ajaib sekarang ini. Amar, insyaallah. Mohon maaf Gus. Insyaallah. Ya, itu ponakan ta, adik ta atau siapa? Itu teman saya sebenarnya. Oh, teman saya. iya. Jadi alhamdulillah orang tuanya juga salah kawan dekat dengan Abah. Alhamdulillah waktu itu sebenarnya kita iseng aja. Saya juga nggak tahu ilmunya, ilmu tajwid saya belum belajar waktu itu. Saya cuma hafal Al-Fatihah saja dan sering dengar bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang benar dengan tajwid. Tapi saya sendiri nggak tahu hukumnya. Tapi waktu itu Iya. antum teliti banget anunya menjelaskannya. Ya, itu yang depan kamera, yang di belakang kamera itu dia kayak mau pukul saya. Karena jengkel kan, benar. Kayak langsung sempurna. Iya, Insyaallah. Kan didikannya agak berbeda ya. Iya, alhamdulillah. Insyaallah luar biasa. Dan antum pun menikmati pendidikan yang Iya, seperti benar, itu. alhamdulillah. Dan berarti saya bisa katakan mohon maaf Ustaz, antum berhasil Ustaz. Insyaallah. Luar biasa. Antum sekarang umurnya berapa? Saya sekarang umur 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Saya Ustadz Umar, kalau 18 tahun itu masih suka main busur-busur. Saya juga suka main busur-busur. Main pistol-pistol juga. Saya main saya alhamdulillah saya atlet airsoft. Masya Allah. Ya, sekarang ini kesibukannya apa, Umar? Alhamdulillah sekarang saya kesibukan untuk berfokus pada bidang Al-Quran, terutama yang memiliki korelasi dengan permasalahan Palestina. Insya Allah. Jadi ya kita perlu pelajari bahwa ya Palestina, Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa itu bukan sekedar memiliki keterkaitan dengan Islam, tapi itu merupakan bagian dari akidah kita. Permasalahan Palestina, permasalahan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa Al-Mubarakah itu permasalahan akidah kita. Nah, kalau tentang Al-Aqsa ini, Umar, saya boleh dengar sedikit nggak ayat-ayat yang antum bisa bacakan sedikit? Baik. Iya. Kita baca surah Al-Isra ya. Insya Allah. Rindu saya dengar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني
إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Insyaallah. Allah barik fikum. Ternyata suaranya antum tidak pernah berubah. Insyaallah. Alhamdulillah. Saya keingat Umar videonya antum dan فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت. Allah barik. saya ingat satu videonya antum كل yang نفس ذائقة الموت. ربنا ولك كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح yang عن waktu itu mungkin النار 2018 kami dengarkan di acara umat فمن kalau tidak salah زحزح عن dengan Ustaz النار Al-Raji dan وأدخل yang waktu antum menangis waktu itu. فقد Saya ingat sekali. Dan saya tidak tahu video itu kapan diproduksi, saya tidak tahu. Yang jelas saya masih ingat sekali. Waktu itu saya di awal-awal datang ke Makassar, baru pertama kali mungkin kenal dengan namanya agama dan sebagainya. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. وثبت القرآن في قلوبنا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Dan waktu itu Ustaz Umar, saya sempat mengatakan, ini anak yang sekecil ini saja menangis ini, bagaimana lagi saya ini, ya. Memang sebagian orang kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya,
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ya, kita semua tahu. Kita semua tahu bahwa suatu saat nanti ya Allah akan mengambil kehidupan ini dari kita. Namun sayangkan sebagian orang tahu tapi tidak menyadari. Insyaallah, betul. Dan Tidak memiliki kesadaran bahwa setiap detik dari bertambahnya umurnya sejatinya bukan bertambah tapi berkurang. Insyaallah. Ya, mohon maaf ini. Ya, karena waktu Tadi saya itu kami masih ingat sekali, antum selesai video itu kami pun ikut menangis. Iya, karena kami waktu itu baru kenal dengan agama kami. Ya, awal-awal masuk UIN. Masya Allah. Waktu itu saya awal-awal masuk UIN karena kebetulan kami datang ke sini 2017 dan kami sempat memang menganggur waktu itu. Ya, kami tahulah bagaimana kondisi Makassar kan. Iya. Akhirnya ya kami agak kaget lah sebenarnya datang ke Makassar. Oh, ternyata begini ya kehidupan kota, lebih bebas dan lain sebagainya. Dan kami pun jujur saja waktu itu mungkin agak ikut arus sedikit. Ya, gitu arus. Akhirnya setelah masuk ya kenal para satgas kita seperti Ustadz Harman Tajam dan lain sebagainya. Ditambah lagi saya lihat video nyantum. Ya, mungkin waktu itu saya tidak kenal antum. Saya tidak kenal ya, saya tidak kenal siapa itu Umar, siapa itu Safahroji dan sebagainya. Nah, cuman kebetulan waktu itu saya buka-buka YouTube dan lewat video nyantum. Ya, lewat videonya Umar. Wih, Masya Allah. Ini anak ini saya tidak tahu umurnya berapa. Mungkin tidak sampai 10 tahun mungkin. Tapi Insya Allah bisa menangis sejadi-jadinya ini baca ayat ini. Ya, yang waktu itu saya tidak tahu ya ayat yang saya tahu ini tentang kematian. Ya, saya tidak tahu antum dulu itu bacanya surah apa dan lain sebagainya. Ya karena saya mungkin waktu itu belum sempat belajar Al-Quran juga. Ya, ternyata Masya Allah nikmatnya iman itu luar biasa. Ya. Bahkan dengan bacaan begini saja membuat orang menangis ya, apalagi orang yang betul-betul yang mendalami tentang itu ya, apalagi Umar ini Masya Allah. Begitu itu dan luar biasa Masya Allah. Dan suaranya antum tidak pernah berubah. Ya, suaranya antum tidak pernah berubah, masih tetap kalau menurut kami ya masih sangat enak didengar, ya, bikin nyaman, bikin adem, ya, Masya Allah, luar biasa. Dan umurnya masih 18 tahun ya? 18 tahun, Alhamdulillah. 18 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kami mohon maafin Umar. Ya, nanti mungkin bisa di skip itu ya. Langsung di skip, jangan di skip. Editor jangan di skip. Ini menjadi saksi di hadapan Allah Insya Allah. Ya, sampai inspirasi insyaallah. Itu tadi Umar, bacaannya luar biasa, masih sangat luar biasa, dan insyaallah itu motivasi kita semua agar anak-anak kita bisa tumbuh seperti contohnya Umar insyaallah. Nah, Umar, kalau sekarang selain belajar apa aktivitasnya yang lain? Selain belajar, alhamdulillah aktivitas sekarang ya birrul walidain. Birrul walidain. Ini bukan sekedar kegiatan, ini merupakan kewajiban ya. Betul. Ini apa namanya? Catatan di bawah. Ini bukan sebuah aktivitas atau kegiatan, ini merupakan kewajiban, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Adapun aktivitas yang lain selain sering ikut orang terutama abah untuk mengisi di luar asistensi. Juga sekarang masih sibuk, ada kesibukan untuk lembaga kepalestinaan. Oh, iya. Masih fokus di sana sampai Iya, sekarang. alhamdulillah. Kalau Umar sekarang apa posisinya di sana? Saya anggota. Oh, anggota. belum anggota resmi, tapi sudah mulai ikut. Sudah mulai ikut. Iya. Al-Quran merupakan satu kunci satu-satunya, bukan satu kunci satu-satunya bagi kemenangan umat ini. Maka jika Anda para generasi muda, Gen Z, jangan sibuk mabar, kembali kepada Al-Quran. Bukan hanya sekedar menghafal,
tapi mentadabburi. Bagaimana kita menggali inspirasi dari Al-Quran, bagaimana kita menanamkan ruh, jiwa dan spirit perjuangan dari Al-Quran. Jadi ketika kita hendak menghafalkan Al-Quran, pastikan bahwa diri kita mempunyai kemauan untuk menghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah konsistensi atau disiplin. Insyaallah. Ini disiplin di sini. Ini sedikit intermezzo saja. Insyaallah. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى يقول راجع في رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه